Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas 3 topik penting yang sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu menghindari gadap atau marah, membiasakan kontrol diri, dan membela kebenaran. Agar video ini lebih seru, aku sudah menyiapkan beberapa kuis, diskusi interaktif, dan juga cerita inspiratif untuk membantu kalian memahami materi ini dengan lebih baik. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, apa sih gadap itu? Gadap adalah istilah dalam Islam yang berarti marah secara berlebihan. Emosi ini sangat manusiawi, tetapi kalau tidak dikendalikan bisa menimbulkan banyak dampak buruk loh. Coba pikirkan, saat kita marah, apa yang sering terjadi? Hubungan dengan orang lain menjadi rusak. Yang kedua, kita mungkin berkata atau melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Yang ketiga, dampaknya juga buruk untuk kesehatan mental dan fisik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau Allah saja memuji orang yang bisa menahan amarah, tentu hal ini sangat penting untuk kita lakukan kan? Sekarang aku punya pertanyaan untuk kalian. Bayangkan situasi ini. Ada seseorang yang menuduh kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kalian lakukan. What the fuck? Kamu selingkuh ya? Lah apa sih? Datang-datang nuduh selingkuh-selingkuh. Bener ya ternyata. Semua cowok sama aja. Tahu gitu aku dulu nikah sama dugong. Emang tahu dari mana semua cowok sama aja? Lah tahu tuh. Itu tuh siapa tuh Reja Maulidin Zekri ya tuh. Selingkuh padahal istrinya cakep. Terus itu tuh si Rizky Maharudin juga selingkuh. Gak bener emang cowok teh. Yaudah Neng sini ikut aku. Kemana? Sini weh ikut dulu. Diam situ ya. Reaksi kalian? A. Langsung membalas dengan emosi. B. Diam dulu dan menenangkan diri. C. Menjawab dengan tegas tetapi tetap sopan. Jawaban terbaik adalah diam dulu dan menenangkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Dengan diam, kita memberi waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Jadi, tindakan kita lebih bijak dan tidak menyesal di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara menghindari marah? Yuk, simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengubah posisi. Kalau sedang marah, saat berdiri, duduklah. Kalau masih marah, berbaringlah. Yang kedua, mengambil wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa marah berasal dari setan dan setan diciptakan dari api, maka wudhu bisa mendinginkan hati. 3. Berzikir dan berdoa. Baca doa berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, kali ini aku mau berbagi cerita inspiratif nih. Dengarkan baik-baik ya. Assalamu alaikum. Inshallah, today we are going to tell you the story of an incident that took place in the life of our holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. One day, a Bedouin entered Medina. Bedouins are people who live in the desert or the surrounding areas. He went directly to the masjid as he knew the prophet would be present. He was looking forward for some money or gold from the prophet.
As expected, the Prophet was present in the masjid when he arrived. Without wasting any time, the Bedouin raised his requests. The Prophet, without hesitating, gave him some money. He was not content with what he received. Moreover, he used harsh and inappropriate language against the Prophet, sallallahu alaihi wasallam. The followers present there got very angry when they heard this, but the Prophet stopped them from hurting the Bedouin. The Prophet took the Bedouin to his home and gave him some more money. The Bedouin became content with what he received and thanked the Prophet. The Prophet then told him, "You used harsh language yesterday, which has caused anger in my followers. I fear that they will hurt you. Would you be willing to show your appreciation in front of them, so that their anger be resolved and they don't hurt you?" The Bedouin answered yes. The next day, the Bedouin came to the masjid. The Prophet addressed his companions. "This man says he is content with his share." Then he asked the Bedouin, "Is it true?" "Yes," the man replied. He then repeated his appreciation that he shared with the Prophet. The followers were satisfied with his reply and they smiled. After the Bedouin left, the Prophet addressed the gathering. "This man is like a camel running away from his master." The master kept chasing the camel, and when the people saw this, they too started running behind the camel. The camel ran faster when he saw the people. The owner called on the people and said, "Please leave my camel alone. I know better how to calm it." When the people stopped chasing the camel, the owner followed it calmly with a fistful of grass. Then, without the need for running and yelling, the camel returned to its master. The followers realized their mistake and apologized. This is just one of many examples in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam on how he dealt with those who opposed him. The Prophet faced constant threats, abuse, and humiliation at the hands of those threatened by his simple but profound message. He showed mercy to all human beings, regardless of their religious, racial, cultural, or ethnic background. We, as his followers, must live and spread this message today, at a time when hatefulness and ugliness towards each other has become the norm. Baik, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita inspiratif tersebut adalah cerita ini mengajarkan kita untuk menghadapi kemarahan dengan kelembutan, sebagaimana Rasulullah SAW memberi contoh. Semoga kita bisa meneladani beliau dalam menghindari gadab. Luar biasa, kalian sudah menyimak dengan sangat baik sampai di sini. Hebat sekali. Mari kita lanjut ke topik berikutnya. Sekarang mari kita bahas topik kedua, yaitu kontrol diri. Apa sih kontrol diri itu? Kontrol diri atau dalam istilah Islam disebut mujahadah adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga sikap serta tindakan kita tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, yang berbunyi, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Jadi, kontrol diri adalah salah satu bentuk kekuatan sejati yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sekarang, coba pikirkan situasi ini.
Saat kalian sedang perjalanan ke sekolah, dan tiba-tiba ada seseorang yang menyalip sepeda kalian dengan kasar. Pelan dikit kau bawa motor aku nih. Bahaya kali lakukan itu. Digasnya terus. Apa reaksi kalian? A. Langsung memarahi orang tersebut. B. Mendoakan agar orang itu selamat. C. Tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Jawaban terbaik adalah tetap tenang dan melanjutkan perjalanan sambil mendoakan orang tersebut. Dengan begitu, kita menunjukkan kontrol diri yang baik dan tidak membiarkan emosi menguasai kita. Lantas, bagaimana cara kita melatih kontrol diri? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita coba. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Sebelum bereaksi, tanya pada diri sendiri, apakah tindakan ini bermanfaat atau justru merugikan? Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan rutin berzikir, berdoa, dan salat, hati kita akan lebih tenang dan tidak mudah terpancing oleh emosi. Yang ketiga, latihan sabar. Cobalah untuk tidak langsung bereaksi saat merasa tersinggung, melainkan tarik napas dan beri waktu pada diri sendiri. Sekarang, kita masuk ke cerita inspiratif tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu kisah terbaik yang menunjukkan bagaimana beliau menjaga kontrol diri di tengah ujian yang berat. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf dijebak oleh Zulaikha. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 21 hingga 29. Ketika lama tinggal di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Maka dari itu Al-Aziz memberinya tugas untuk mengurus keperluan rumah tangga. Yusuf dewasa sangatlah rupawan. Tubuhnya kekar dan wajahnya sangat tampan. Inilah yang membuat istri Al-Aziz diam-diam memperhatikan Yusuf dan mulai tertarik padanya. Orang kaya yang membeli Yusuf adalah seorang Perdana Menteri Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Al-Aziz sendiri merupakan sebutan bagi kaum bangsawan di Mesir. Silakan masuk, wahai Al-Aziz. Wahai penjaga, ketahuilah bahwa mulai sekarang Yusuf ini akan tinggal di sini untuk membantu pekerjaanku. Baik, wahai Al-Aziz. Selamat datang, wahai Yusuf. Silakan masuk. Terima kasih. Wahai Yusuf, masuklah. Mulai saat ini engkau bagian dari kami. Terima kasih banyak, wahai Al-Aziz. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah. Sementara itu, di kamar istri Al-Aziz, wahai pelayan, apakah suamiku telah datang? Benar, wahai ratuku, Al-Aziz telah datang bersama seorang anak muda tampan. Siapa ya? Saya juga baru pertama kali melihat anak muda itu. Zulaikha bergegas menemui suaminya di ruang tamu. Ternyata benar yang dikatakan oleh pelayannya, bahwa suaminya datang bersama seorang anak muda yang tampan. Wahai suamiku, siapakah dia? Ini Yusuf, wahai istriku. Mulai sekarang, Yusuf akan tinggal di rumah kita. Berikanlah kepadanya tempat yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Baiklah, wahai suamiku, akan aku laksanakan sesuai perintahmu. Tak perlu waktu lama bagi Yusuf menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Selain bekerja, Yusuf juga belajar berbagai ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada Yusuf dalam hal mentakwilkan mimpi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 21. Dan demikianlah kami, Allah, memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Tatkala Yusuf beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan kuat. Oleh karena itu, Yusuf diberi amanah oleh Al-Aziz
sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 22. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kepribadiannya yang menyenangkan membuatnya disenangi semua orang. Terlebih lagi pujian kerap mendatanginya dikarenakan wajahnya yang rupawan. Namun sayangnya kelebihan itu malah menjadikan istri Al-Aziz menaruh perhatian lebih kepada Yusuf. Istri Al-Aziz tergoda dengan ketampanan Yusuf. Wahai Yusuf, Zulaikha memanggilmu ke ruangannya. Sepertinya ada tugas untukmu. Baik, aku akan segera menemuinya. Sementara itu di kamar Zulaikha, aku sangat cantik mengenakan baju ini. Pasti Yusuf akan tergoda melihat penampilanku. Masuklah wahai Yusuf, pintunya tidak terkunci. Ada yang bisa aku bantu, wahai Zulaikha? Pada saat itu, Yusuf sama sekali tidak berpikiran buruk kepada istri tuanya itu. Wahai Yusuf, kemarilah. Aku ingin minta pendapatmu tentang baju yang sedang aku kenakan ini. Apakah aku cocok memakainya atau tidak? Astaghfirullahaladzim. Maaf sebelumnya. Apa yang sebenarnya engkau butuhkan sampai harus memanggilku ke sini? Wahai Yusuf, apakah engkau tidak mendengar ucapanku barusan? Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Jadi, engkau pura-pura tidak mendengar perintahku? Zulaikha terus menggoda Yusuf, namun keimanan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 24. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ada apa ini? Tolong jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi, wahai istriku? Para pelayan yang mendengar suara ribut-ribut mulai berdatangan karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Benarkah yang istriku katakan, wahai Yusuf? Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Sungguh, aku mengatakan kebenaran, wahai Al-Aziz. Al-Aziz mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dengan teliti. Beliau ragu untuk memilih lebih mempercayai istrinya atau Yusuf. Aku belum bisa memutuskan siapa yang berkata benar dan siapa yang berkata dusta. Karena posisiku tidak berada di rumah sebelum ini, maka aku butuh penjelasan dari saksi di rumah ini. Wahai pelayan, katakan pendapatmu tentang masalah ini. Pelayan sebelumnya yang diutus Zulaikha untuk memanggil Yusuf memberikan kesaksiannya di hadapan semua orang. Wahai Al-Aziz, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Wahai Yusuf, coba aku lihat baju gamismu. Zulaikha tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan di hadapan suaminya atas bukti yang ada. Wahai istriku, sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Maafkan aku, wahai suamiku. Aku hilaf. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Terima kasih banyak atas kebijakanmu, wahai Al-Aziz. Dan kamu, wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Demikianlah akhir kisah Yusuf dijebak oleh Zulaikha. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, hendaknya kita membekali diri dengan sifat ifah, yaitu menjaga diri dari perkara yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Kedua, kebohongan akan dikalahkan oleh kebenaran, karena sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.
Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang menjaga diri dari kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Yang kedua, beliau memilih keimanan di atas kesenangan sesaat. Yang ketiga, dan yang paling penting, Nabi Yusuf menunjukkan bahwa kontrol diri adalah bentuk keimanan yang tinggi. Wah, kalian hebat sekali, sudah mendengarkan dengan baik dan juga ikut kuisnya. Setelah membahas kontrol diri, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu membela kebenaran. Apa artinya? Membela kebenaran adalah menyuarakan dan mempertahankan apa yang benar meskipun terkadang sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak. Sebagai seorang muslim, kita harus berani mengatakan kebenaran. Karena kebenaran adalah bagian dari keimanan kita. Sekarang, coba renungkan situasi ini. Saat kalian melihat seorang teman mengambil barang yang bukan miliknya, apa yang akan kalian lakukan? Itu siapa yang ambil air malam-malam begini? Kok itu kayak Bu Anya ya? Coba aku cek deh. Bu Anya, ngapain ibu ambil air malam-malam begini di rumah saya? Bu Dewi, maaf ya, saya cuma minta air dikit Bu, buat nyiram tanaman. Soalnya air saya lagi mati. Nyiram tanaman? Malam-malam begini Bu? Iya, soalnya tadi siang panas banget Bu, ditambah saya juga sibuk, makanya baru nyiram tanamannya sekarang. A. Diam saja karena takut. B. Langsung memarahinya di depan orang lain. Dan yang C. Menegur secara baik-baik dan mengingatkan. Jawaban terbaik adalah menegur secara baik-baik dan mengingatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan." Lantas, bagaimana cara kita membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, berani berkata jujur. Hindari berbohong meskipun itu sulit. Dan yang kedua, menegur kesalahan dengan cara yang baik. Sampaikan secara pribadi agar tidak mempermalukan orang tersebut. Dan yang terakhir, melawan ketidakadilan. Jika kita melihat ada tindakan tidak adil, kita harus berani mengambil sikap sesuai kemampuan kita. Untuk kisah inspiratif kali ini, mari kita belajar dari keberanian Abu Bakar As-Siddiq dalam membela kebenaran. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى. Suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi SAW dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy, gitu kan, maka ada yang menarik baju Nabi SAW, ada yang mendorong Nabi SAW, ada yang berusaha memukul Nabi SAW, dikeroyokin, gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi SAW waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut.
Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan, ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni Abu Bakar sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ya, ini Utbah bin Rabi'ah nanti yang mati ya, di perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Maka Utbah bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan double karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menjatuhkan Abu Bakar ke tanah, lalu duduk di atas dadanya dan terus memukuli Abu Bakar sampai tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir. Dan akhirnya Abu Bakar pun terpinsankan. Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar ya dengan dengan kain, sehelai kain, dan mereka membawa ke rumahnya. Dan waktu itu Ummul Khair, ya, ibunya Abu Bakar masih ada. Dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir, yang memang tadinya membela karena kesukuan, mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya, malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Ummul Khair, waktu itu belum masuk Islam ya. Dia mengatakan, saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar, coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat, gitu kan? Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130, 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab, tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam, gitu kan? Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaannya Rasulullah SAW? Kata Ummu Jamil, ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar, tidak ada masalah, sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan Alhamdulillah. Ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair, ibunya. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya, karena ini keadaan tadi tegang, dikeroyokin ya, orang berkelahi pada saat itu. Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi SAW. Dan pada saat tiba di sana, Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar, ya, mencium Abu Bakar, dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya. Hidungnya sudah hancur, gitu kan, penuh dengan darah semua, dan tidak bisa ngomong pun, tergagak-gagak ngomongnya. Lalu berkata, ya Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, aku tidak apa-apa demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya ini biasa orang-orang Arab mengatakan begitu, Anda lebih berni daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah ya, tapi perkataan santun diucapkan. Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis, dan Rasulullah SAW mengecup kepala Abu Bakar. Ya, dan ini ya, dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik, ya, doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair, orangnya baik, orangnya santun, ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya mengajak masuk Islam, dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu Abu Bakar, jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Masya Allah, betapa hebatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam mempertahankan kebenaran. Semoga kita bisa meneladani keberanian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tentang menghindari gadab, membiasakan kontrol diri, dan membela kebenaran dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang kita dapat ini bukan hanya untuk didengar atau dipahami, tetapi juga untuk diamalkan.
Mari kita sama-sama berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengontrol emosi, bersabar, dan selalu berada di jalan kebenaran. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semangat terus belajar dan jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.